Politisi dan akademisi bertemu dalam forum silaturahim dan diskusi politik yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Sumatera Utara. Forum diskusi yang digagas oleh LHKP Muhammadiyah Sumatera Utara itu diharapkan dapat memberi solusi perbaikan politik Indonesia. 3 politisi dan akademisi Sumatera Utara bertemu pada forum diskusi sehari yang digagas oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Ketiganya adalah Ustadz Hidayatullah dari Partai Keadilan Sejahtera, Mujahidin, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Faisal Rija, akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan kali ini moderator hadir Sahran Saputra. Diskusi yang mengungkap seputar parahnya politik uang yang terjadi pada proses pemilu eksekutif dan legislatif lalu adalah bibit oligarki. Jika tidak dicegah, demokrasi hanya akan menjadi milik para pemodal. Hadir pada forum diskusi ini Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Hasyim Sahnasution, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Hasrat Effendi Samosir, Ahmad Arif dari Partai Demokrat, Edi Saputra dari Partai Amanat Nasional, dan Abdul Rahim Siregar dari Partai Keadilan Sejahtera. Hadir juga Wakil Bendahara Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara Kusmilawati, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan Akhyar, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tebing Tinggi Jufri. Ustadz Hidayatullah dari Partai PKS kepada jurnalis TVMU menegaskan harapannya bobroknya kondisi politik terkait dengan parahnya politik uang, maka upaya perbaikan harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada hari ini. Berikut wawancara jurnalis Infomu.co bersama Ustadz Hidayatullah kader Partai PKS Sumatera Utara. Kita harus optimis. Jadi apa yang digagas Lembaga Hikmah Muhammadiyah hari ini membuka peluang itu. Kita bersama-sama partai politik dengan ormas Islam memberikan sentuhan moral yang kuat bagaimana agar proses politik kita bisa diminimalisir dengan kehadiran kolaborasi partai-partai politik dengan ormas Islam yang selama ini menjadi penjaga moral etika bangsa. Saya kira acara hari ini memberikan harapan yang kuat untuk hal itu. Kerja-kerja yang dilakukan oleh ormas Islam mengedukasi, mendakwahi masyarakat untuk hidup dengan dasar keinginan Tuhannya, itu akan bisa memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kehidupan politik yang sekarang sudah didominasi dengan praktek-praktek money politik yang merugikan. Sementara itu, akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Faisal Rija, menegaskan bahwa perubahan itu harus dimulai dari perubahan institusional dan aturan-aturan yang berlaku. Faisal Rija pada makalahnya menawarkan bahwa pemilu kada tidak harus dilakukan serentak. Kemudian pemilu legislatif harus dirancang semi terbuka dan semi tertutup. Berikut penegasan Faisal Rija, akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perubahan itu bisa dimulai dari perubahan institusionalis, ya, kelembagaan, aturan-aturan. Misalnya begini, yang saya tawarkan tadi bagaimana gagasan pemilu kada tidak serentak misalnya. Kemudian pemilu legislatif dan pilpres itu dirancang, terutama pemilu legislatif itu dirancang semi terbuka atau semi tertutup, mengadopsi 2 mekanisme yang pernah kita lakukan, tertutup dan terbuka ya, secara proporsional. Nah, jadi kalau itu dilakukan untuk pemilu yang akan datang, itu saya yakin bisa merubah banyak hal gitu. Terutama kalau concern kita tadi, keprihatinan kita terhadap praktek politik uang misalnya kan. Kalau semi tertutup misalnya mengandaikan kader-kader partai yang memang loyal, yang memang hasil dari kaderisasi partai, itu membuat praktek politik, pembiayaan politik tidak terlalu tinggi dibandingkan proporsional terbuka kan begitu. Tapi proporsional terbuka itu kan memberikan ruang representasi ya, agar kader partai jangan yang itu saja yang muncul, tapi harus melalui kompetisi yang terbuka. Sedangkan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mujahidin, masih yakin perubahan menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan syarat melakukan mekanisme perubahan
Dalam hal ini, kita harapkan ada gerakan-gerakan aktif dari masyarakat. Peran organisasi Islam yang besar seperti Muhammadiyah, NU, dan Al-Wasliyah sangat penting untuk melakukan evaluasi partai-partai politik yang menjadi instrumen pertama dalam mekanisme politik itu. Berikut keterangan akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mujahidin, kepada jurnalis Infomu.co. Kemungkinan untuk pelaksanaan perubahan dalam waktu singkat itu ada. Sekarang kan tinggal macam mana prasyarat dalam mekanisme perubahan itu. Nah, prasyarat itu kan bisa dimulai dari partisipasi masyarakat untuk mengevaluasi, mengaudit kinerja-kinerja elit politik. Nah, kalau masyarakatnya belum bergerak, biasanya itu bisa dimulai dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. 1998 misalnya kalau kita sebut itu starting point dari reformasi, juga dimulai dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang membuat dialog-dialog publik atas kejengahan situasi kita hari-hari ini. Nah, sebenarnya tidak harus sampai pada tahapan proses reformasi itu, tentu kita tidak menginginkan itu, tetapi dalam artian partisipasi organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU atau Al-Wasliyah atau apapun organisasinya itu bisa dimulai dengan melakukan semacam evaluasi atas kinerja partai politik yang memang menjadi instrumen pertama dalam mekanisme politik. Kemudian melakukan advokasi atau evaluasi atas, misalnya bisa nggak kita memulai untuk melakukan audit terhadap kinerja partai politik, sumber dana, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ke depan bisa memungkinkan untuk partai politik yang bersih, yang bertahan. Bukan lagi mekanisme partai politik yang dengan elektoral terbanyak yang bertahan. Sehingga lama-kelamaan mungkin partai-partai politik yang hadir itu memang betul-betul yang akuntabel, transparan dalam pelaksanaan kebijakan dan proses pengkaderannya. Mungkin itu tahapan yang paling memungkinkan, dan itu bisa dilakukan sebenarnya melalui mekanisme gerakan sosial dari luar. Dan kemudian ya kembali lagi, setiap organisasi pasti punya kader di parlemen ya kan. Nah, sekarang macam mana organisasi itu memanggil kader-kader terbaiknya untuk memperjuangkan apa yang memang harus dilakukan. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik hadir untuk mendorong kebijakan berkeadilan, menjaga netralitas, dan memperkuat partisipasi warga Muhammadiyah dalam politik yang sehat. Jurnalis Infomu.co Saiful Hadi, Abdi Hamdani, dan Besnu Graha memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.